Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk kemarin kalian sudah coba praktekkan untuk materi ketiga. Nah, untuk sekarang saya coba bahas untuk materi ketiga untuk pemrograman berbasis objek Java fundamental. Nah, kemarin yang pertama itu membahas tentang string. Jadi string sendiri tidak termasuk data primitif. Tidak termasuk data primitif, dia termasuk ke data objek. Jadi yang di define oleh si user. Nah, ini digunakan untuk menyimpan deretan karakter string itu. Nah, value-nya bisa menggunakan tanda double quote. Jadi kalau kita mau isi value sebuah string bisa menggunakan tanda double quote. Misalkan kalau di sini string s, variabel s itu value-nya Hello Lampung. Jadi di sini ditambahkan tanda double quote. Nah, kalau untuk mencetak seperti biasa system.out.println dalam kurung variabelnya. Nah, untuk string sendiri ini sebaiknya tidak menggunakan operator sama dengan, tapi menggunakan operator ataupun metode equals. Nah, kenapa? Kita coba aja dulu yang kemarin kalian kerjakan. Nah, di sini kita coba. Ini saya sudah buat contohnya, misalkan di sini ada beberapa variabel string. Yang pertama variabel string st1, ini value-nya Banjarnegara Kota.ayu. Yang kedua juga sama, ini nanti kita bandingkan string 1 dan string 2 Banjarnegara Kota.ayu. Terus string yang ketiga itu Banjarnegara spasi. Terus string keempat Kota.ayu. Jadi nanti kalau kita tambahkan string 3 dan string 4 nanti jadinya Banjarnegara Kota.ayu. Nah, ini kita cetak semua dulu, string 1 sampai string 5. Setelah kita cetak, nanti kita bandingkan dengan operator sama dengan, dan yang satunya metode equals. Nah, ini saya coba compile ya. Saya buka command prompt. Saya masuk ke drive E. Di sini saya masuk ke EL, folder EL. Coba saya lihat di sini ada folder 2. Saya masuk ke folder 2. Nah, di sini ada object string.java. Saya coba compile java object string.java. Nah, ini harus sama persis ya kalau kita buat kelas. Nama filenya harus sama persis seperti kemarin di pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah saya singgung. Oke, kita coba compile. Oke, tidak ada error. Sekarang saya coba jalankan. Nah, pada saat mencetak di sini sudah dicetak sesuai dengan value-nya masing-masing variabel. Nah, saat kita bandingkan dengan operator sama dengan, statement 1 dan statement 2 ini true hasilnya. Sedangkan statement 1 dan statement 5 ini false. Padahal 1 Kota Negara Banjarnegara Kota.ayu. Statement 5 Kota Banjarnegara Kota.ayu. Sama persis kan? Value sama tapi hasilnya false. Sedangkan kalau kita gunakan metode equals, statement 1 dibandingkan statement 2, statement 1 dibandingkan statement 5. Ini hasilnya true. Nah, ini dikarenakan untuk operator sama dengan ini akan membandingkan alamat memorinya saja. Sedangkan equal ini membandingkan isi memorinya. Jadi perbedaannya di situ.
Jadi nanti kalau kalian coba membandingkan sebuah string, kalian bisa menggunakan metode equal, jangan menggunakan operator sama dengan. Oke, mungkin itu yang perbandingan string ya. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang subprogram. Di sini subprogram itu dari definisinya dia sebuah blok code, punya nama, bisa dipanggil, dan biasanya digunakan sebagai tag yang sering dijalankan. Kadang juga kita bisa disebut juga sebagai metode, jadi kita tidak perlu membuat beberapa kode lagi, tapi kita bisa panggil metode tersebut. Nah, metode atau subprogram sendiri di sini ada dua jenis. Yang pertama, kalau di Java itu ada prosedur, ini menggunakan void method. Jadi di sini metode yang jika dipanggil tidak mengembalikan nilai value-nya. Sedangkan fungsi di sini non-void method. Jadi metode yang dipanggil untuk mengembalikan nilai value. Nah, cirinya kalau yang fungsi di sini hasil variabelnya diumpankan pemanggil menggunakan sistem outprint. Sedangkan kalau prosedur itu tidak menggunakan sistem outprint biasanya. Nah, kita coba untuk yang pertama prosedur ya. Biasanya yang prosedur. Nah, di sini prosedur. Nah, misalkan ini prosedur cetak array string. Ini prosedur untuk cetak array string, public static void cetak array string s. Ini pakai perulangan. Terus kita coba panggil prosedur di main method atau method main. Ini void main. Di sini string kota Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas. Terus negara ada negara Indonesia, string negara. Jadi kita buat dua variabel kota dan negara. Ini dua variabel array kota sama array negara. Nah, ini kita coba cetak array string kota dan array string negara. Nah, ini prosedur. Jadi di sini tidak, pada saat pemanggilan tidak menggunakan sistem outprint. Nah, cirinya itu kita coba jalankan. Coba compile dulu java prosedur.java. Terus java prosedur kita jalankan. Oke, jadi ini tercetak ya. Jadi Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas, Indonesia, South Korea, United States. Nah, ini contoh untuk prosedur. Nanti kalian bisa cek juga di hasil praktek kalian sudah benar atau belum yang kemarin kalian kerjakan. Nah, selanjutnya ada fungsi. Nah, ini contohnya fungsi public static integer kali. Nah, ini kalau kita bedakan di sini, ini contoh fungsi kali ya. Jadi depannya tanpa ada void. Dan pada saat kita coba panggil, ciri-cirinya ada sistem outprint. Sistem outprint kali. Oke, kita coba jalankan. Ini contohnya kita buat fungsi namanya kali. Di sana dia menyimpan variabel integer x dan integer y. Nah, di sini hasilnya untuk perkalian. Jadi hasil sama dengan x kali y. Nanti direturunkan ke hasil. Nah, di method main-nya kita gunakan sistem outprintln. Nah, ini memanggil fungsi kali, x-nya 5, value-nya y-nya 5. Nah, kita coba jalankan. Kita coba compile dulu java function.
.java. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya 25. Sedangkan yang bawah ini integer hasil. Ini bisa kita buat integer hasil di sini. Tapi kita menggunakan kali 0 sama dengan 0. Nah, itu untuk prosedur dan fungsi ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk metode overloading. Metode overloading itu yaitu metode yang deklarasinya dengan nama yang sama. Ini contohnya juga di sini saya perbesar. Nama metodenya sama-sama cetak array, namun memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Nah, yang pertama ini nama tipe datanya integer, nama variabel parameternya n, ini string, terus s, char, c, dan double n. Nah, di sini metode overloading ini kalau kita coba, walaupun di sini nama metodenya sama, ini tidak mengalami error. Kita coba ini di sini metode overloading. Nah, ini saya hapus dulu aja yang metode main-nya. Jadi sementara ini belum menggunakan metode main ya. Kita coba jalankan dulu aja apakah ini error atau tidak. Kita coba jalankan. Oke, ini jangan lupa di save. Kita coba jalankan java method overloading.java. Nah, ini tanpa error. Cuma ini nggak bisa kita jalankan karena tidak ada method main-nya. Jadi kalau nggak ada method main, kalau kita jalankan pasti ada error. Overloading. Nah, ini tidak ada main method, tidak ditemukan di kelas method overloading. Nah, ini kita coba tambahkan main metodenya. Saya coba tambahkan main metodenya, nanti isinya tentang cetak array semua. Oke, ini saya rapikan dulu. Nah, misalkan di sini main metodenya ini menyimpan variabel string a, cuman di sini tidak kita gunakan. Nah, ini ada untuk mencetak array n, s, c, dan array d dengan tipe data yang berbeda-beda. Ini ada integer, string, char, sama double. Nah, kita buat inisialisasi variabel, deklarasi variabel, dan juga value-nya sekalian. Nah, ini kita coba cetak array yang ada di sini. Oke, kita coba compile lagi. Jadi setiap ada perubahan di code kita harus kita coba compile lagi. Oke, nggak ada error. Kita coba jalankan. Nah, di sini karena ini println semua, jadi pindah baris semua ya. 4, 5, 6. Belajar pemrograman Java, YES. Nah, ini yang double 1,1, 2,2. Nah, ini yang disebut sebagai metode overloading. Namanya sama, parameternya berbeda-beda. Oke, kemarin juga sudah ada yang coba nggak bisa dijalankan karena itu nggak ada method main-nya. Jadi yang di sini di file presentasi ini contoh aja, contoh untuk metode overloading, cuma belum ada main metodenya. Nah, dari tadi kan kita
bicara tentang main method. Jadi apa sebenarnya main method? Ini main method itu sebagai starting point untuk menjalankan sebuah Java program. Jadi program Java dapat di-execute atau dijalankan dengan command Java nama kelas dengan syarat memiliki main method. Tadi sempat juga kan dijalankan, tapi nggak bisa karena nggak memiliki main method. Jadi harus menggunakan main method. Jadi program Java yang memiliki main method disebut sebagai driver class. Jadi setiap ada main methodnya itu disebut sebagai driver class karena itu starting point yang menjalankan sebuah Java program. Nah, kita coba main method sendiri, dia bisa menyimpan parameter yang tadi saya sebutkan kan nggak digunakan. Nah, kalau yang di sini saya coba gunakan variabel parameter yang ada di main method. Jadi ini bisa dimanfaatkan kita menjalankan sebuah program pertama kali. Jadi parameter yang bisa kita gunakan. Nah, kita coba ya untuk main method. Jadi di sini yang pertama string p, variabelnya namanya pre, ini array. Jadi nanti kalau di sini variabel pre-nya belum dimasukkan sebuah parameter, maka akan muncul komentar Anda belum memasukkan parameter. Kalau sudah, maka dia akan mencetak array dari P. Nah, ini kita buat cetak array karena ini belum ada metodenya. Ini kita buat metode cetak array, tapi ini bukan main method. Jadi nanti bisa dipanggil di main method. Untuk cetak array seperti biasa kita gunakan perulangan for. Oke, kita coba jalankan ya. Misalkan parameternya kita coba compile dulu Java method main.java. Nah, pada saat menjalankan kita tambahkan sebuah parameter. Kalau nggak ditambahkan parameter, nanti munculnya yang pertama. Jadi parameternya 0, panjangnya 0, itu ya, Anda belum memasukkan parameter. Sedangkan kita coba masukkan parameter, misalkan parameternya misalkan kuliah online. Lebih aman. Misalkan seperti itu, kita coba jalankan. Nah, ini parameter Anda kuliah online lebih aman. Nah, ini untuk main method. Jadi yang bisa kita panggil atau sebagai driver class itu main method. Nah, di Java untuk input, misalkan inputan sebuah dari keyboard dan lain sebagainya, itu bisa kita menggunakan library dari Java Util Scanner. Jadi untuk input, misalkan membaca data dari device, misalkan keyboard, bisa menggunakan library ini. Jadi library ini biasanya diletakkan di paling atas. Oke, kita coba ya untuk input. Ini materi terakhir pertemuan ini. Nah, ini kita gunakan import Java Util Scanner public class input. Ini namanya juga harus sama input. Kita buat metode mainnya string i. Nah, untuk memasukkan ini kita buat sebuah objek namanya scanner s, new scanner, nama objeknya ini s.
Nah, di sini ada variabel nama dan alamat. Nah, ini kita yang pertama bisa menggunakan next line nama sama dengan ini, dia akan scan ataupun menangkap dari keyboard. Ini sistem in. Terus di next line berarti dia akan next ke perintah selanjutnya. Di sini Anda masukkan alamat Anda. Nah, ini nanti kecetak. Nah, setelah itu di variabel alamat ini ada S lagi. Ada objek S lagi untuk menangkap inputan kita yang kita ketikkan di keyboard. Nah, setelah itu kita coba cetak welcome nama dari alamat mana gitu ya. Kita coba jalankan. Sebelum jalankan kita coba compile dulu java input.java. Oke, setelah itu kita coba jalankan java input. Masukkan nama Anda. Jadi setelah yang pertama di sini memasukkan nama Anda, misalkan nama saya Fuad, masukkan alamat Wonosobo. Welcome Fuad from Wonosobo. Nah, untuk pertemuan hari ini berarti sementara itu dulu aja. Jadi kita agak santai saja biar nggak terlalu stres. Nanti kalau terlalu stres imun kita kurang bagus, jadi tidak bisa menangkal berbagai virus karena lagi zamannya virus ya. Nah, untuk referensi ini materi ini dari TOT Java Fundamental oleh Bapak Tri Haryoko tahun 2017 Magelang, sama Docs Oracle tutorial Java, dan juga buku Thinking in Java dan slide presentasi Saniati Inotrakat ACID. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.